Menumbuhkan konsep literasi sejak dini adalah salah satu arah tujuan pendidikan kita saat ini. Bahkan salah satu tagline yang menginisiasi GTK menggaungkan literasi dan numerasi merupakan modal untuk menyelamatkan masa depan yang belum pasti. Saya punya cara unik untuk Anda semua. Perkenalkan, saya Pak Koko dari SD Negeri 1 Pakis, Kabupaten Banyuwangi. Saya ingin menyampaikan salah satu praktik baik yang telah saya lakukan, di mana praktik baik ini menggunakan kombinasi antara metode baca read aloud, membaca cermat, dan teknik chunking. Praktik baik ini juga didukung oleh puisis mode kertas, kemudian Google Sheet, dan juga barcode, sehingga pembelajaran lebih asyik dan tentunya menyenangkan. Materi yang saya bawakan adalah mengidentifikasi unsur intrinsik pada teks fiksi yang panjang mapel bahasa Indonesia. Pada tahapan awal, saya melakukan identifikasi kemampuan literasi peserta didik dengan cara memberikan pretest sebagai diagnostik awal untuk memetakan kelompok belajar dalam pembelajaran inti nantinya. Hasil dari pretest ini memungkinkan siswa-siswa dalam kategori yang pertama, paham utuh, yang kedua, paham sebagian, dan yang ketiga, butuh bimbingan paham. Nantinya kelas akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa yang terkategori paham utuh, mereka akan menjadi ketua kelompok yang membimbing anggotanya pada kegiatan self-reading. Tahap berikutnya, saya melakukan demonstrasi reading aloud dan diintegrasikan dengan teknik chunking di hadapan para peserta didik. Mereka mendengarkan secara seksama beberapa teks fiksi yang saya ceritakan. Peserta didik juga memperhatikan bagaimana penggunaan teknik chunking bisa digunakan dalam mencari unsur intrinsik pada sebuah teks fiksi yang panjang. Pengertian dari metode chunking sendiri adalah metode di mana mengurangi sejumlah informasi yang harus diingat ke beberapa bagian potongan informasi yang kemudian diringkas menjadi satu informasi yang padat sehingga mudah untuk diingat. Ada 3 warna, berarti dalam cerita itu ada 3 tokoh. Jadi setiap subtitle ini mewakili jumlah tokoh sama karakter tokohnya. Paham semuanya? Si kinotnya ditaruh di dalam satu dulu, fokus mendengarkan Pak Paul dulu. Oke? Selanjutnya, peserta didik diminta untuk menyebar ke dalam kelompok-kelompok kecil yang telah ditentukan untuk mendemonstrasikan teknik chunking tersebut. Nah, di sini saya mencoba mengembangkan diferensiasi konten untuk mewadahi peminatan setiap kelompok. Cerita fiksi yang akan dibedah tersaji dalam 3 bentuk materi. Yang pertama, materi dalam buku cetak. Yang kedua, barcode yang terintegrasi dengan Google Sheet, dan yang ketiga adalah recorder, sejenis podcast. Setiap kelompok bisa memilih bentuk materi mana yang mereka anggap sesuai dengan karakter mereka. Tahap berikutnya, setiap kelompok melakukan kegiatan self-reading. Pada tahap ini, guru memberikan coaching dan mentoring dari setiap pertanyaan yang diajukan oleh setiap kelompok. Tugas guru hanya sebagai konselor yang mengarahkan pada jawaban akhir dengan cara menemukan penggalan-penggalan informasi yang penting pada teks fiksi yang dibaca oleh peserta didik. Ini biasa dia ngikut dewe. Ketika membalikan badan, bagus berteriak kaget. Astaga, apa ini? Kaget deh, karena mau dikap. Nah, dari sini bagus kira-kira punya sifat yang bagaimana ya? Coba wongnya piye? Liyane mampu apa? Gampang kaget, kurang tepat, coba kira-kira apa? Liyane mlakune biasa atau dhek mlakune mundur-mundur dhewe. Setelah kegiatan self-reading dilakukan, masing-masing kelompok melakukan presentasi mengenai teks fiksi yang mereka identifikasi. Yang pertama, tokohnya namanya siapa? Tokohnya Robin sama siapa yang mau ditemukan?
Setelah kegiatan kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan menggunakan kuisis mode kertas. Siswa diberikan asesmen dengan jenis asesmen sederhana dan HOTS. Pertanyaan asesmen nantinya akan ditampilkan di papan tulis menggunakan LCD. Siswa menjawab pertanyaan tersebut melalui printout jawaban yang sudah disediakan. Semua soal ini telah terhubung dengan kuisis sehingga lebih cepat dan mudah diberikan feedbacknya oleh kami. Pada kegiatan penutup, guru bersama para siswa menyimpulkan dan melakukan kegiatan refleksi pada pembelajaran hari ini. Tercapainya tujuan pembelajaran hari ini terlihat saat setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi bacaannya, serta hasil dari asesmen formatif. Pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik jika kita bisa menyeimbangkan 3 aspek fundamental. Yang pertama, yaitu kegiatan literasi. Yang kedua, diferensiasi pembelajaran. Serta yang ketiga, dukungan dari teknologi itu sendiri. Kegiatan literasi yang coba dibangun dalam pembelajaran ini meliputi literasi baca tulis dan literasi digital. Sementara diferensiasi pembelajaran yang saya terapkan yaitu diferensi konten dan diferensiasi proses. Itulah tadi praktik baik yang telah saya lakukan di awal tahun ajaran baru pada kurikulum Merdeka pada Mapel Bahasa Indonesia. Semoga pengalaman praktik baik ini bisa membawa manfaat kepada para guru yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.